Saat ini, Indonesia sedang menghadapi masalah tantangan politik, termasuk ketegangan antara kelompok-kelompok politik, masalah korupsi yang merajalela, dan masalah ekonomi yang semakin memburuk. Dalam menghadapi tantangan ini, dibutuhkan seorang pemimpin yang memiliki kemampuan inovatif dan agresif tentunya, sekaligus dapat mengambil langkah yang tegas dan efektif. Pemimpin yang inovatif dapat menciptakan solusi baru dan lebih baik dalam menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi Indonesia. Sementara itu, pemimpin yang agresif dapat mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk membawa perubahan ke arah yang lebih positif bagi negara ini. Lalu, Indonesia butuh pemimpin yang seperti apa? Indonesia membutuhkan pemimpin yang mampu mengatasi tantangan dan mengambil keputusan yang sulit. Pemimpin yang memiliki kemampuan untuk memimpin dengan tegas, mempromosikan keadilan dan kemakmuran bagi semua warga negara Indonesia. Maka, saat ini, Indonesia membutuhkan pemimpin yang inovatif dan agresif untuk membawa perubahan yang lebih positif lagi. Peace. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bibit Pili Hasan. Saya Rabi Dirianto. Kami adalah mahasiswa Universitas Islam Indonesia. Bentar guys, ada suara motor. Sebagai juga motor di sini. Padahal sudah malam. Anak malam. Bapak Morok. Kita lanjut lagi ya guys. Kita adalah mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Fakultas Ilmu Agama Islam, Prodi Ekonomi Islam. Jadi di sini kita membahas apa? Kita itu di sini tuh ingin membahas tentang ekonomi politik. Kelas ah. Oh, kita sekelas. Iya. Ternyata kita sekelas, cuma guys, kita jarang nolep aja. bertemu aja ya. Jadi kan di ekonomi Islam itu kan ada ekonomi politik nih. Nah, menurut kamu definisi ekonomi politik itu apa sih? Kalau menurut saya definisi ekonomi politik itu ekonomi politik ialah bidang studi yang mempelajari interaksi antara kekuasaan politik dan ekonomi dalam suatu masyarakat. Kalau menurut kamu sendiri definisi itu seperti apa? Kalau menurut saya pribadi, kan yang namanya politik itu berhubungan dengan hukum. Jadi kalau menurut saya, ilmu yang mendalami institusi politik, lingkungan politik, dan kapitalisme yang dapat saling berpengaruh. Ada motor lagi guys. Jadi tadi sampai mana Kak? Dari sampai institusi politik. Institusi politik, lingkungan politik, dan kapitalisme yang dapat saling berpengaruh antara satu sama yang lain. Oh, terus institusi politik seperti apa sih? Institusi politik itu kayak mengacu pada lembaga politik yang merupakan struktur dan organisasi yang membentuk dan mengatur proses politik dalam suatu masyarakat. Jadi seperti PDI, PAN, Itu bukan. Kalau itu partai. Jadi Kalau itu masuknya ke DPRD. DPRD kayak Iya. presiden gitu. Jadi yang itu. Ya, semacam seperti itu ya. Terus kan mengenal ilmu yang mempelajari ilmu ekonomi politik itu kan merupakan pembelajaran ilmu yang interdisiplin ya. Iya. Nah, kalau interdisiplin itu menurut kamu itu seperti apa? Menurut saya itu interdisiplin. Bukan menurut saya ngambil dari Google. Oh, Interdisiplin itu gabungan dua disiplin ilmu dan dapat digunakan untuk menganalisi ilmu sosial lainnya dengan isu-isu yang relevan atau dengan isu ekonomi politik. oh semacam seperti itu ya. Iya, seperti itu. Dapat kita pahami sedikit demi sedikit. Terus, kamu tahu nggak sih ilmu yang tadi kamu sebutin itu ilmu yang mengkaji dua jenis ilmu, yaitu ilmu politik dan ilmu ekonomi, yang digabungkan menjadi satu dalam satu kajian ilmu ekonomi politik. Nah, Terus? Oh, jadi gitu. iya, menurut kamu ya yang dibahas dalam ekonomi politik itu apa saja sih? Kalau menurut saya
Yang dibahas itu perihal produksi, distribusi, dan pertukaran. Konsumsi juga termasuk sih dari kemakmuran dan konsekuensinya terhadap kesejahteraan individu dan masyarakat. Karenanya dapat dikatakan bahwa dengan pelajari alokasi sumber daya, maka kita mempelajari kapitalisme sebagai sebuah sistem produksi sosial. Kalau tujuan ekonomi politik di suatu negara itu, buat kamu gimana? Menurut aku, tujuan ekonomi politik di suatu negara itu pemerintah berusaha untuk mencegah berbagai perkembangan yang tidak seimbang dan diusahakan untuk mencegah atau memperbaiki gangguan-gangguan keseimbangan yang terpenting. Gitu. Indonesia of the 1980s, an economy tied up to its farmlands, a time when 7 out of 10 Indonesians were struggling with malnutrition. Only 3 in 10 had access to satisfactory nutrition, and the rest, they were barely scraping by. This was a time when the Indonesian economic pulse was weak and the gross domestic product was among the lowest in Southeast Asia. Yet within this struggle, the country suddenly began to transform and grow. And guess where it is today? You hardly recognize the Indonesia of the 1980s. Today, it stands as a rising economic titan, the largest economy in Southeast Asia and the 16th largest worldwide. The GDP, which once was below average, now surpasses the $1 trillion mark. But how did this almost magical transformation come about? How did Indonesia turn the tides of malnutrition, poverty, and economic stagnation? Join us in this video to find out. Chapter 1, From Commodities to Diversification. At the heart of Indonesia's shift was a move from a dependence on commodities like oil, gas, and coal towards more diverse income sources. Their government had realized that commodities could be a risky business due to their fluctuating prices, and so they decided it was time to play a different game. First of all, they turned their head toward the manufacturing sector. And get this, Indonesia did not just open the door to manufacturing, it flung it wide open. From automobiles to electronics to chemicals, Indonesia was eager to get its hands dirty. It laid out the red carpet for international firms, offering attractive incentives to set up shop on its shores. This was a strategic move indeed. For example, by 2011, Toyota had announced a $337 million investment to develop electric vehicles in Indonesia and set up a new factory. Chapter 2, Tourism and E-commerce. With its captivating natural beauty and rich cultural heritage, tourism was a no-brainer. The government initiated campaigns like Wonderful Indonesia, which boosted tourist arrivals from 7 million in 2010 to over 18 million by 2019, clearly reflecting the success of this focus. On the digital front, the rise of e-commerce has been impressive. Indonesia had the highest internet economy in Southeast Asia. By 2022, the e-commerce sector had hit $77 billion. This is a hopping 22% increase from the previous year, 2021. So in short, Indonesia's strategy has been one of diversification, moving from commodities to manufacturing and services. They have played their cards right, making the most of their resources and opportunities to fundamentally reshape their economy. But wait, there were other tricks too that helped their economic growth. Chapter 3, The Power of Decentralization. First off, their famous decentralization policies of 2000. These policies were about giving more power and responsibilities to the local governments across the country's vast archipelago. Before this policy, the central government in Jakarta held most of the power. But the decentralization policy changed all that. Suddenly, local governments were responsible for providing many public services, like health and education. They were also in charge of managing their natural resources and carrying out development projects. It was a big responsibility, but it also meant that they could make decisions based on what was best for their local area, not just what was best for Jakarta. And here is the fun part. This policy shift is one of the reasons Indonesia has been able to grow and diversify its economy so effectively over the past 2 decades. By empowering local governments, they unleash the potential of each region to contribute to the national economy. Chapter 4, Reforms introduced by Jokowi. Jokowi, Indonesia's dynamic leader, totally transformed the country. He boosted the economy by focusing on key areas like communication, transportation, and construction, smashing through old rules and making it easier for businesses to grow. He also cared about the people, introducing programs to fight poverty and supporting education and healthcare. He even created 2 special cards, Kartu Indonesian Sehat, an Indonesian health card that provides basic healthcare services at low prices, and the Kartu Indonesian Pintar, an Indonesia education smart card which provides subsidies and benefits to students from low-income families. Plus, he made smart policies that attracted foreign investors while protecting local industries. These policies aim to boost the economy and empower Indonesians by maximizing the benefits from their own resources. Chapter 5, Smaller Tricks. And of course, how can we forget infrastructure?
Indonesia decided to give the country a facelift, investing billions in projects like highways, airports, and ports, making life easier for people and businesses. Meanwhile, Indonesia decided to strengthen ties with its neighbors, playing a significant role in the ASEAN or Association of Southeast Asian Nations. This included leading the establishment of the ASEAN Economic Community in 2015. This move made Indonesia more attractive to foreign investors and gave it a stronger voice in the global scene. In other words, Indonesia left no stone unturned, whether it was introducing smart policies, strengthening international relations, building state-of-the-art infrastructure, or boosting regional economies. It is a story of transformation that deserves to be told and celebrated. Now that you know what clever strategies helped Indonesia transform its economy, it is time you tell us about your opinion in the comments below. Thank you for watching. Goodbye. Iya, permasalahan ekonomi politik itu apa saja menurut kamu? Nanti kita bisa lihat di video yang akan kita tampilkan. Akan kami tampilkan. Indonesia bisa dikatakan mengalami pertumbuhan ekonomi yang cukup pesat. Namun, di balik pertumbuhan itu, Indonesia masih mengalami banyak permasalahan ekonomi. Lalu, ada apa saja masalah ekonomi Indonesia? Pertumbuhan ekonomi Indonesia terbilang cukup pesat, namun angka kemiskinan, ketimpangan sosial, dan pengangguran juga tergolong tinggi. Guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi, berbagai masalah ekonomi seperti kemiskinan dan pengangguran harus segera diatasi agar dapat memperbaiki kuantitas serta kualitas ekonomi Indonesia. Tingkat impor di Indonesia tergolong masih tinggi. Hal ini dikarenakan output di sektor pertanian dan peternakan kian rendah. Sementara pertumbuhan penduduk terus-menerus meningkat, sehingga harus ditekan seminimal mungkin untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dalam negeri. Umumnya, masalah ini dipengaruhi oleh besaran pendapatan, harga barang dan jasa, hingga seberapa banyak barang yang dikonsumsi. Belakangan ini, hampir seluruh dunia, tak terkecuali Indonesia, juga turut merasakan inflasi yang disebabkan COVID-19 maupun perang Rusia-Ukraina. Hal ini juga turut memengaruhi daya beli masyarakat Indonesia. Begitu pula dengan suku bunga pinjaman yang relatif tetap sehingga perluasan dunia usaha jadi sedikit terhambat. Dalam 3 tahun terakhir, Indonesia sebagai negara tujuan investasi langsung terus mengalami penurunan. Selain itu, jumlah perusahaan di Indonesia juga mulai berkurang. Disadari atau tidak, ini memengaruhi daya saing antar masyarakat atau antar perusahaan dalam mengembangkan dunia usahanya. Dalam menghadapi revolusi industri 4.0, dibutuhkan perencanaan yang matang, termasuk penyusunan skala prioritas. Minimnya perencanaan infrastruktur dasar industri, yakni Internet of Things atau IoT, dan mitigasi tenaga kerja juga memengaruhi masalah ekonomi di Indonesia. Penurunan subsidi energi dalam beberapa tahun terakhir turut memengaruhi kondisi ekonomi Indonesia. Padahal, untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan energi, seharusnya pemerintah lebih tepat sasaran dalam menentukan pihak mana yang berhak menerima subsidi. Pendapatan pemerintah melalui pajak juga mengalami penurunan. Di sisi lain, rasio utang terhadap produk domestik bruto mengalami peningkatan. Akibatnya, beban pembayaran bunga utang terhadap belanja pemerintah pusat jauh lebih tinggi dari yang seharusnya. Alokasi dana desa terus meningkat tiap tahunnya. Begitu pula dengan proporsi dana desa yang ditransfer ke daerah. Meski begitu, kenaikan dana itu tidak berbanding lurus dengan meningkatnya indikator sosial di pedesaan. Gimana videonya guys? Seru nggak? Seru
dong pastinya. Udah mulai paham kan mengenai apa itu ekonomi politik? Pernah tadi itu video apa sih kak? Video permasalahan. Ini permasalahan. Itu video permasalahan ekonomi politik di Indonesia. Jadi kesimpulan dari ekonomi politik ini adalah Ekonomi politik adalah bagian dari ilmu sosial yang berbasis pada dua subdisiplin ilmu. Yang pertama yaitu politik dan yang kedua adalah ekonomi. Studi ekonomi politik mempelajari interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan faktor-faktor politik serta fenomena ekonomi secara umum. yang kedua, substansi ekonomi politik meliputi persoalan interdependensi, dependensi, keterbelakangan, pertumbuhan, perkembangan, pembangunan ekonomi, sosial, sistem-sistem ekonomi, realisme dan idealisme, linear dan strukturalis internasional, globalisasi, regionalisme, dan lain sebagainya. Dan yang terakhir, institusi politik memiliki peran penting dalam kemajuan suatu bangsa. Institusi politik yang progresif harus bersifat inklusif, melibatkan mayoritas warga dalam pengambilan keputusan penting, dan mencerminkan sistem insentif dan hukuman yang berlaku di bidang politik, ekonomi, sosial, hukum, dan kemasyarakatan. Oke, dalam konteks ekonomi politik, penting untuk memahami interaksi antara faktor-faktor ekonomi dan politik serta peran institusi politik dalam membentuk kebijakan dan pengambilan keputusan yang berdampak pada kemajuan satu bangsa. Jadi seperti itu teman-teman. Sudah mulai paham atau belum? Sudah dong pasti. Ya, jadi ya seperti itulah. Mohon maaf, ya kita masih banyak kurangnya ya guys. Banyak tapi Tapi ya mungkin ini lagi. Jadi ya Oke. Nggak apa kan guys? ya nggak apa-apa. Kalau kurang jelas kita Kami bisa. mohon maaf jika kurang disuruh motor gitu. Udah, jika kurang memahami kalian bisa Belajar searching. sendiri. Iya, bisa belajar sendiri, bisa searching di Google atau bisa lihat video teman-teman yang lain di YouTube ya guys. Jadi sekian dari video apa itu namanya podcast dari kita. Kurang lebihnya kita mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.